Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzakia. Saya dari kelas 2D Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya dengan NIM 311-19200. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit kulit dari mata kuliah Teknik Formulasi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Nah, di sini saya akan menerangkan macam-macam penyakit kulit, hanya 5 gitu. 5 jenis penyakit kulit yang sering terjadi sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang herpes, yang kedua bisul, yang ketiga eksim, yang keempat kurap, dan yang terakhir jerawat. Yang pertama, herpes. Herpes itu adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh virus yang terjadi di sekitar mulut atau disebut juga herpes labialis dan di sekitar alat kelamin. Kalau di alat kelamin itu penyakit menular seksual umum yang ditandai dengan nyeri dan luka pada alat kelamin. Nah, bisa dilihat kan bentuknya dari gambar gitu. Bentuknya itu bulat-bulat kecil tapi banyak gitu. Terjadi sekitar mulut dan alat kelamin gitu. Yang kedua itu pencegahannya. Bagaimana sih cara mencegah penyakit herpes ini? Nah, yang pertama itu menghindari kontak fisik langsung dengan orang yang terinfeksi. Bagaimana kontak fisik langsungnya itu? Contohnya yaitu berjabat tangan, bergandengan, berciuman, contohnya seperti itu. Terus yang kedua, menghindari seks baik oral, vaginal, dan anal selama terinfeksi. Mengapa harus dihindari gitu kalau sedang terinfeksi atau kita melihat ada orang lain yang terinfeksi? Karena virus dari seorang terinfeksi dapat menyebar melalui kita hanya dengan kontak fisik gitu. Kontak fisik. Yang ketiga yaitu menghindari berciuman dengan oral yang memiliki infeksi di bagian mulut. Nah, kan sudah terbayangkan kalau contohnya berciuman dengan orang yang penyakit herpes gitu kan, pasti bakteri yang ada di mulutnya itu pasti bakteri atau virus yang ada di mulutnya pasti kan jika kita berciuman bakal kena ke kita. Nah, itu harus dihindari kalau kita bertemu dengan orang yang memiliki penyakit herpes atau kalau kita mempunyai penyakit herpes. Yang keempat yaitu tidak berganti-ganti pasangan seksual. Nah, kalau Anda sedang penyakit herpes atau ada orang atau pasangan Anda sedang memiliki penyakit herpes, sebaiknya Anda tidak boleh bergonta-ganti pasangan seksual karena jika dari bakteri dari orang yang satu kan ada bakteri, nah dan virus. Kalau kita berkenaan dengan orang yang terinfeksi herpes, maka kan itu penyakitnya menular, maka akan terkena kepada kita gitu. Dan nomor 5, menggunakan seks aman dengan menggunakan kondom. Nah, kondom itu apa? Kondom itu adalah alat kontrasepsi agar agar sperma laki-laki tidak masuk ke dalam tidak bercampur dengan ovarium yang menyebabkan hamil gitu, wanita hamil. Nah, alat kontrasepsi ini juga menghindari dari tertularnya penyakit herpes karena kontak fisiknya tidak langsung. Maksudnya kan kalau seksual tidak dengan kondom itu pasti langsung ya kontak fisiknya, tapi kalau menggunakan kondom itu kan pasti ada halangannya gitu. Jadi itu tidak langsung. Jadi kalau mencegah dari orang yang penyakit herpes harus memakai kondom. Pengobatannya bagaimana sih pengobatan herpes itu? Nah, cara pengobatan herpes yaitu menggunakan salep yang dioles di daerah yang luka seperti bibir atau bagian kulit lainnya. Nah, pengaplikasiannya yaitu dengan cara dioles ya. Dan contoh dari obat herpes itu yaitu Aclovir 5%. Nah, banyak juga ya di apotek-apotek gitu. Kalau kalian contohnya ada gejala atau terkena penyakit herpes, kalian
bisa dulu ke apotek gitu nyari obatnya. Tapi kalau udah parah banget itu herpesnya, maka kalian itu harus konsultasi dengan dokter. Yang kedua yaitu bisul. Nah, bisul ini sering terjadi sehari-hari dengan kita ya. Ada yang karena emang karena kotoran, ada yang juga karena biasanya ada yang suka gak sengaja gitu cabut bulu, si bulu bulu atau rambut, folikel rambut itu tercabut gitu, jadi menyebabkan bisul. Nah, eh, tadi salah satunya. Nah, eh, terus infeksi bakteri itu apa sih penyebabnya? Penyebab lainnya. Nah, infeksi bakteri Staphylococcus aureus atau bakteri yang menyebabkan bisul pada folikel rambut bisa terjadi karena yang pertama, tidak menjaga kebersihan, baik kebersihan pribadi ataupun lingkungan. Nah, kebersihan itu sangat-sangat penting bagi tubuh kita, apalagi bagian terluar yaitu kulit atau dermis gitu. Sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Kalau tubuh kita kotor gitu atau pasti kan kalau dari luar ada bakteri gitu kan. Kalau kita jarang mandi atau jarang mencuci tangan, maka bakteri akan menempel kan di tubuh kita gitu. Yang kedua itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, kita kalau tidak mau terkena penyakit kulit bisul, maka kita kekebalan imun atau kekebalan tubuh atau imun harus kuat gitu, harus kebal gitu, harus kuat. Caranya yaitu dengan berolahraga atau makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan baik atau menderita obesitas. Nah, tidak memenuhi kebutuhan nutrisi berarti kan kalau tidak memenuhi kebutuhan nutrisi berarti harus makan makanan yang sehat yang terdapat nutrisinya, contohnya ikan, ayam, atau yang paling gampang didapat yaitu telur ya, telur ayam gitu kan. Itu adalah di dalamnya terdapat nutrisi bagi tubuh itu yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, yang menderita obesitas juga sukar untuk mendapat penyakit-penyakit gitu. Tidak hanya penyakit kulit gitu, penyakit dalam juga. Kalau obesitas itu sukar gitu. Jadi kalau contohnya kita obesitas, minimal harus memakan makanan yang sehat gitu, jangan yang goreng-goreng gitu, atau yang banyak lemaknya gitu. Pintar-pintarlah dalam memilih-milih makanan. Yang keempat itu terpapar senyawa kimia berbahaya yang menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, contoh senyawa kimia apa banyak? Senyawa kimia, deterjen senyawa kimia kalau di rumah gitu ya, aseton dan yang lain-lain gitu. Kalau contohnya kita di rumah ataupun di lab, di laboratorium terkena senyawa kimia, maka kita harus buru-buru gitu mencuci tangan atau mandi gitu kalau terkena di tubuh, karena senyawa kimia itu sangat-sangat berbahaya gitu bagi tubuh gitu kalau penggunaannya secara berlebihan gitu, seperti kosmetik dan lain-lain. Yang kelima tuh memiliki masalah kulit seperti kulit berjerawat atau eksim. Nah, kalau kalian suka berjerawat atau memiliki penyakit eksim, nah hati-hati nanti kalian bakal bisul gitu. Karena kan itu juga jerawat dan eksim juga dari ada yang dari bakteri, dari virus, dan kalau jerawat mah ada yang dari darah kotor gitu kan, bisa nyebabin bisul. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dari bisul ini? Pencegahannya yaitu bisul dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri, diantaranya adalah tidak berbagi penggunaan barang pribadi misalnya handuk atau alat cukur dan juga pakaian. Nah,
Sebaiknya penggunaan barang pribadi seperti handuk itu hanya dipakai oleh kita, karena jika bakteri orang lain kena dengan bakteri kita, maka bisa menyebabkan penyakit, macam-macam penyakit kulit gitu. Gak hanya bisul doang gitu yang kena, yang akan bersarang di tubuh kita kalau kita tidak hati-hati dalam menggunakan barang pribadi kita, maksudnya bisa digunakan sama orang lain gitu. Alat cukur juga tuh, apalagi kalau alat cukurnya itu membuat tubuh kita berdarah contohnya, atau tubuh orang lain berdarah terus dipakai kita, kan pasti ada bakteri atau virus dari orang lain yang kena tubuh kita gitu. Dan pakaian, nah pakaian juga sama, kalau pakaian jatuhnya ke keringat gitu, kalau ke keringat orang lain terkena sama keringat kita, nah kan di sana ada bakteri-bakteri gitu kan. Gimana kalau bakteri orang lain itu menempel di tubuh kita gitu. Makanya kita tidak boleh berbagi penggunaan barang pribadi secara sembarangan gitu. Yang kedua, membiasakan untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun. Nah, itu udah dijelasin ya tadi juga, kalau kita udah pergi dari manapun gitu harus cuci tangan ataupun mandi supaya terhindar dari penyakit kulit. Yang ketiga itu, bila terdapat luka segera bersihkan dan rawat dengan benar. Nah, banyak sekali orang yang udah terlewat, contohnya apa sih, buduk contohnya kayak gitu tah, atau contohnya kegores pisau gitu. Nah, dan si pisaunya itu berkarat contohnya, atau kena paku gitu, tidak segera dibersihkan. Nah kan kalau berkarat itu ada banyak bakteri gitu. Nah sebaiknya pakai alkohol dulu gitu kan, kalau supaya bersih banget gitu, gak ada bakteri yang nantinya akan menjadi bisul gitu kan. Yang keempat itu, olahraga dan makan makanan sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini juga bagian dari nutrisi gitu, atau kekebalan tubuh atau imun ya. Untuk meningkatkan imun, kita juga harus berolahraga dan makan makanan sehat supaya terhindar ya dari penyakit ini gitu, terutama bisul. Yang kelima, menghindari kontak langsung dengan penderita terinfeksi. Udah ya, kalau kontak langsung mah contohnya berjabat tangan, bergandengan, berciuman, atau seks gitu. Selanjutnya itu pengobatan. Nah, apa aja sih kalau kita kena bisul, apa yang harus kita lakukan gitu, atau apa obat yang bisa mengurangi sakit bisul gitu. Yang pertama yaitu mengompres bisul dengan air hangat 3 kali sehari. Kenapa mengompres dengan air hangat dan 3 kali sehari? Nah, kan si bisul itu di dalamnya terdapat nanah gitu, terdapat darah kotor, darah yang membusuk gitu. Nah, kalau memakai air hangat dan dikompres, jadi si bisulnya itu gak akan menyebar gitu, jadi dia akan terpusat. Nah, kalau terpusat si nanahnya itu nanti akan pecah gitu, atau bucat ya, istilah orang Sunda mah bucat gitu. Kalau udah bucat atau pecah nanti bisa dilap gitu, bisa dilap nanahnya gitu, jadi gak akan tercecer kemana-mana dan gak akan bertambah gitu bisulnya. Yang kedua, kalau udah pecah yaitu dibersihkan bisul yang pecah dengan kain kasar steril dan sabun antibakteri, lalu menutup bisul dengan kain kasar steril. Nah, ketiga, mengganti perban sesering mungkin, misal 2-3 kali sehari. Yang keempat, mencuci tangan dengan air sabun sebelum dan sesudah mengobati bisul. Sangat penting sekali ya untuk memakai sabun itu setelah atau sebelum bisul. Nah, apa sih obatnya gitu? Baik obat kimia ataupun obat alami gitu. Nah, obat kimia bisa didapat di apotek ya, contohnya yaitu benzokain, gentasimin, dan mupirocin dan lain-lain. Dan jika kita tidak mau memakai obat kimia, ada juga bahan alami, contohnya dengan bawang. Nah, ini kalangan ya, itunya apa gambarnya, mohon maaf. Jadi kalau cara memakai obat bisul itu,
Kalau salep bisa dengan cara dioleskan gitu, seperti pada gambar itu dioleskan dengan. Nah, kalau bawang putih caranya itu ditumbuk atau dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu sama caranya dioleskan gitu ke dalam atau ke sekitar daerah yang mengenai virus yang virus bisul salah. Selanjutnya yaitu eksim atau dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu eksim kering. Apa sih eksim kering itu atau dermatitis atopik itu? Eksim kering itu gangguan pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal, dan munculnya ruang merah. Mungkin kalian pernah lihat ya, atau ada keluarga kalian yang kena, atau saudara kalian. Nah, apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya agar terjadi eksim? Penyebabnya hingga saat ini penyebab pasti eksim kering belum diketahui secara pasti. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang lebih beresiko terkena eksim kering jika ia memiliki riwayat penyakit asma, rinitis, alergi, dan keluarga kandung yang menderita eksim kering. Jadi bisa jadi ini adalah penyakit turun-temurun karena dicantumkan bahwa keluarga kandung yang menderita penyakit eksim penyakit eksim kering. Nah, kalau orang yang mempunyai penyakit berarti rentan atau sukar atau mudah untuk terkena penyakit eksim. Dan kalau keluarga kandung yang menderita penyakit eksim, contohnya kan serumah, pasti ada kontak fisik ya yang bisa menyebabkan penyakit eksim. Maka faktor yang dapat memperparah penyakit eksim yaitu alergi, kebiasaan mandi terlalu lama, sering berkeringat, cuaca kering dan dingin, kebiasaan menggaruk pakaian atau kain yang terbuat dari bahan sintetis atau wool. Nah, kebiasaan menggaruk, kalau contohnya kita itu gatal-gatal dan menggaruknya secara keras gitu, atau maka kalau terus orangnya itu mempunyai penyakit, kemungkinan besar dia akan terkena penyakit eksim gitu. Yang F ya, pakaian atau kain terbuat dari sintetis atau wool. Jadi ada orang yang alergi terhadap kain wool gitu. Jadi kalau orang yang alergi pada sintetis atau wool, sebaiknya tidak menggunakan itu biar tidak alergi, atau jangan menggaruknya terlalu keras gitu. Terus penggunaan sabun dan pembersih berbahan deterjen dan kimia keras. Ada sebagian orang di dunia ini yang pasti alergi dengan deterjen atau zat kimia gitu kan. Kalau terkena deterjen atau zat kimia, mereka tangannya akan melumpuh gitu, atau kayak eksim gitu kan. Jadi itu juga bisa jadi penyebab untuk eksim. Nah, dan yang terakhirnya itu adalah faktor yang memperparah itu stres. Jadi orang yang terkena eksim supaya tidak terlalu stres gitu. Dan pencegahannya itu sebaiknya tidak menggaruk bagian kulit yang gatal secara berlebihan karena dapat menimbulkan reaksi alergi yang memicu eksim atopik. Nah, berarti di sini perlu digarisbawahi kalau eksim atopik ini disebabkan karena alergi dan dari kebiasaan menggaruk yang terlalu lama gitu atau terlalu keras gitu, sehingga kulitnya itu rusak gitu. Terus hindari menggaruk dan jangan menggaruk berlebihan. Sebagai alternatif bisa menggunakan es dingin. Nah, es dingin itu bisa jadi alternatif, jadi rasa gatalnya hilang atau rasa gatalnya terreplikasi oleh, atau rasa gatal ini tergantikan oleh es dingin gitu kan, es dingin. Yang kedua, gunakan pelembab seperti hand body. Nah, hand body juga sangat berperan penting ya bagi kulit gitu, bagi kesehatan kulit, supaya kulit kita itu gak kering gitu, supaya kulit kita itu lembab. Nah, berarti untuk orang-orang yang terkena penyakit eksim atau mudah sekali gatal, sebaiknya
menggunakan pelembab gitu. Yang ketiga, kenali dan hindari faktor pencetus kekambuhan eksim atopik. Apa sih faktor pencetus kekambuhan eksim atopik? Nah, jadi kita itu harus mengenali bahwa kita alergi itu pada saat apa, atau contohnya ada yang karena cuaca, ada yang karena makanan, contohnya udang, telur, dan yang lain-lain. Nah, kita itu harus tahu kita itu alerginya itu pada saat apa. Nah, kalau udah gitu kalau ngegaruknya itu jangan terlalu keras gitu. Kalau keras bisa jadi nanti akan menimbulkan penyakit eksim. Nah, yang terakhir, yang D, hindari mandi terlalu lama. Kenapa harus dihindari mandi terlalu lama? Karena menyebabkan kulit kering dan mudah rusak. Nah, normalnya mandi itu 10 menit ya, 10 sampai 15 menit gitu. Jangan sampai berjam-jam atau setengah jam tapi lebih gitu kan. Karena bisa membuat kulit itu kering dan mudah rusak. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pengobatan eksim? Nah, jika pengobatan atau penanganan tersebut yang telah tadi dijelaskan tidak atau memperparah atau nggak ngaruh sama sekali gitu, maka orang yang terkena harus konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan mengobati eksim kering dengan obatan berikut, yaitu biasanya salep ya. Yang pertama kortikosteroid, yang kedua antihistamin, ini bisa berupa tablet gitu untuk meredakan gatal. Yang ketiga obat imunosupresan seperti kortikosteroid dan tacrolimus. Yang keempat itu antibiotik jika terdapat infeksi pada kulit. Nah, cara pemakaiannya, kalau salep itu bisa dengan dioles ya, bisa dengan dioles. Kalau tablet bisa dengan diminum gitu. Contohnya nih ada di sini, ada di gambar contoh obatnya. Yang keempat yaitu kurap. Apa sih kurap itu? Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Bisa disebut juga ringworm. Bisa dilihat ya dari gambar itu orang yang terkena penyakit kurap yaitu, jadi si kulitnya itu ada yang berwarna merah dan melingkar gitu kan. Apa sih penyebabnya penyakit kurap itu? Penyebabnya penyakit kurap itu infeksi dari jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi udara panas dan lembab, berbagi makanan, pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang tubuh rentan terkena kurap. Nah, banyak sekali ya penyebabnya, tapi inti dari penyebab kurap ini jadi jangan kontak langsung ya, karena kurap ini jamur, terus kita itu harus bersih gitu, maksudnya rajin mandi, rajin cuci tangan kalau sudah dari luar gitu, contohnya motor-motoran atau bermain. Nah, udara panas juga dan lembab bisa menyebabkan kurap karena si jamur itu bakal tumbuh pada cuaca panas dan lembab gitu, udara panas dan lembab. Dan jangan berbagi pemakaian barang pribadi. Ingat, jangan berbagi pemakaian pribadi gitu. Jadi kita itu harus bersih, harus apik dan usahakan gitu barang pribadi kita itu jangan sampai bukan dipinjamkan kepada orang lain gitu. Kalau yang seperti anduk, alat cukur dan lain-lain gitu, yang sangat pribadi banget gitu, yang tersentuh dengan kulit. Nah, pencegahannya gimana sih? Pencegahan penyakit kurap yaitu dapat cegah dengan kebersihan. Di samping itu hindari berbagi pemakaian barang pribadi dengan orang lain. Gunakan alas kaki saat berada di tempat umum serta mandi. Cuci rambut dan ganti baju setiap hari pada saat berkeringat. Nah, yang terakhir itu pengobatan. Apa sih obat penyakit kurap itu? Kurap diatasi dan diobati dengan salep kurap atau anti jamur yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Jadi kurap itu banyak itu salepnya di apotek, dan di iklan-iklan juga suka ada yang menjual atau mempromosikan gitu.
Salep anti jamur ini berisi clotrimazole atau miconazole. Miconazole juga ada salepnya. Kalau kalian ke apotek contohnya, terus kalian terkena penyakit kurap, bisa ditanyakan, Kak, ada miconazole gitu buat penyakit kurap. Nanti caranya itu bisa dioleskan gitu kalau salep ya. Kalau tablet, kalau contohnya parah gitu, gak sembuh selama 2 minggu, kurapnya itu semakin nyebar atau gak sembuh-sembuh, bukan kakak, ya, kurap itu tidak juga membaik, segera berkonsultasi ke dokter gitu. Jadi harus berkonsultasi ke dokter kalau memang dirasa 2 minggu itu tidak ada perubahan ya. Yang kelima yaitu jerawat. Apa sih penyebab jerawat itu? Nah, jerawat ini sering terjadi di kalangan wanita, di kalangan pria juga sering terjadi, namun pada pria jarang ada yang mencemaskan gitu. Kebanyakannya wanita ya, karena penyebab jerawat itu adalah produksi serum berlebihan, yaitu zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering, atau bisa disebabkan karena kotoran di wajah, atau pada wanita disebabkan karena muncul darah kotor pada saat menstruasi yang keluar melalui jerawat di wajah. Nah, kan sudah terjawab, berarti kenapa cewek rentan gitu terkena jerawat, karena pada saat menstruasi muncul darah kotor gitu, kebanyakannya seperti itu. Nah, jerawat juga ada jerawat yang biasa kayak bintik-bintik gitu, merah gitu ya, terus sakit gitu, dan ada juga jerawat batu atau jerawat yang sulit sekali sembuh gitu, yang menetap itu. Terus pencegahannya gimana sih? Pencegahannya yang pertama itu jaga kebersihan wajah, basuh wajah maksimal 2 kali sehari dengan sabun. Nah, berarti maksimalnya itu 2 kali sehari. Nah, banyak sekali dari kita membersihkan wajah itu tidak 2 kali gitu. Banyak contoh kalau habis make up, contohnya duhur, asar, itu juga suka ada yang suka mencuci wajah gitu. Tapi kan di sini sudah tertera, berarti maksimalnya basuh wajah dengan sabun itu 2 kali sehari. Bagusnya pada saat pagi mandi dan pada saat sebelum tidur. Nah, yang kedua, lembabkan wajah. Nah, banyak sekali iklan atau produk-produk yang menjual pelembab wajah gitu. Apalagi wanita sering sekali atau pasti banyak gitu yang memakai pelembab. Yang ketiga, teliti produk jerawat mengandung bahan seperti benzoil peroksida, asam salisilat, asam glikolat, atau asam laktat. Berarti kita itu kita itu harus membaca ingredients atau komposisinya gitu, dan komposisinya itu jangan ada yang harus dihindari seperti benzoil peroksida, asam salisilat, asam glikolat, atau asam laktat, karena akan merusak wajah kita atau menyebabkan jerawat. Nah, yang kelima yaitu pengobatan. Bagaimana sih cara pengobatan jerawat? Nah, pengobatan jerawat bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan tergantung keparahan jerawat yang dialami. Untuk jerawat ringan berupa bintik-bintik atau komedo, bisa menggunakan benzoil peroksida. Benzoil peroksida atau sebagai antiseptik yang berfungsi membunuh bakteri permukaan kulit, tersedia dalam bentuk gel atau krim yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Retinoid topikal membuang sel kulit mati di permukaan kulit. Antibiotik topikal membunuh bakteri yang mengandung folikel di dalam rambut. Jadi banyak sekali brand-brand atau produk-produk yang menjual pencuci wajah, tapi kita juga harus teliti gitu, mana yang cocok untuk kita, dan kadang ada yang cocok tidak cocok gitu. Dan ada bahan yang harus dihindari seperti tadi seperti asam salisilat dan etanol juga sebaiknya jangan digunakan pada wajah gitu kan, mengandung alkohol, dan alkoholnya jangan atau etanolnya jangan terlalu banyak gitu kalau emang kalian cocok dengan bahan yang ada etanolnya gitu. Tapi sebaiknya
tidak, atau jangan ada yang mengandung etanol yang berlebih gitu, harus sesuai dosis. Nah, seperti contohnya ini bukan iklan ya, tapi contoh dari pencuci wajah itu Agnes, Agnol, Cetaphil dan lain-lain, itu bisa mencegah kita dari jerawat gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.